Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke operasi aljabar pada fungsi. Yang pertama yaitu jumlah dan selisih dua fungsi. Jika f dan g merupakan dua fungsi yang terdefinisi pada domain df dan dg, maka berlaku hubungan berikut. Jadi yang A itu misalkan jumlah fungsi f dan g ditulis f ditambah g, nanti didefinisikan f ditambah gx itu sama dengan fx ditambah gx dengan domain dari penjumlahan itu adalah irisan dari domain fungsi f dan domain dari fungsi g. Yang B, kalau selisih fungsi f dan g ditulis f dikurangi g, didefinisikan f dikurangi gx sama dengan fx dikurangi gx dengan domainnya sama. Domain selisih itu sama dengan irisan dari domain fungsi f dan domain fungsi g. Contohnya yang pertama, jika diketahui fungsi fx sama dengan 1 per x dan gx sama dengan x ditambah 1, tentukan setiap fungsi berikut ini serta daerah asalnya atau domain. Kalau misalkan pertanyaan yang A itu fx ditambah gx atau penjumlahannya, sedangkan yang B itu adalah selisihnya yaitu fx dikurangi gx. Jadi untuk jawaban yang A, kalau fx ditambah gx sama dengan 1 per x ditambah x ditambah 1. Kalau ada pecahan dan bukan pecahan dijumlahkan, maka wajib diubah menjadi bentuk pecahan. Jadi 1 per x ditambah, nah yang di sini kalau x ditambah 1 dia harus diubah menjadi pecahan, maka atas dikalikan x dan yang penyebutnya juga dikalikan x. Jadi nanti ketemu 1 ditambah x kuadrat ditambah x per x. Itu jawaban yang A. Sedangkan yang B, kalau misalkan selisih 1 per x dikurangi x ditambah 1, itu jangan lupa kamu ubah dulu ke pecahan. Jadi 1 per x dikurangi x ditambah 1 kalikan x per x kayak tadi sama dengan 1 dikurangi x kuadrat dikurangi x per x. Kenapa yang paling belakang itu dikurangi x? Karena dia kan dari yang depan, dia kalau misalkan dalam kurung dia juga harus dikali ulangi. Berarti jawaban dari yang B adalah 1 dikurangi x kuadrat dikurangi x per x. Sedangkan domain dari fungsinya, tadi sudah Bunda jelaskan bahwa domain dari jumlah maupun selisih itu sama, yaitu irisan dari domain fungsi f dan domain fungsi g. Jadi kalau domain fungsi f itu merupakan fungsi pecahan. Jadi ingat, fungsi pecahan itu penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi di situ penyebutnya adalah x tidak boleh sama dengan 0, artinya x-nya kurang dari 0 atau x-nya lebih dari 0 dengan x anggota bilangan real. Sedangkan domain dari fungsi g itu merupakan fungsi linier. Jadi kalau fungsi linier itu domainnya bebas dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, sedangkan irisannya itu harus menggunakan bantuan diagram garis. Jadi di situ kalau domain dari f itu kan x-nya kurang dari 0 atau x-nya lebih dari 0. Berarti pakai garis warna merah, dia kurang dari 0, lebih dari 0. Kenapa Bunda tanya kosong? Karena dia tidak ada sama dengannya. Sedangkan yang daerah domain dari G itu yang biru, jadi dia dari min tak hingga sampai tak hingga atau bebas berapapun boleh. Sedangkan irisan dari garis warna biru dan garis warna merah itu adalah sama dengan garis warna merah. Jadi domainnya itu x di mana x-nya kurang dari 0 atau x-nya lebih dari 0 dan x-nya anggota bilangan real. Contoh yang selanjutnya adalah yang nomor 2, diketahui fungsi fx sama dengan x ditambah 5 per x dan gx sama dengan akar dari x kuadrat dikurangi 4. Tentukan setiap fungsi berikut ini serta daerah asalnya atau domainnya. A-nya itu penjumlahan, B-nya itu selisih. Jadi kalau A, fx ditambah gx, ya udah
Di situ X ditambah 5 per X ditambah akar dari X kuadrat dikurangi 4. Yang fx-nya itu merupakan pecahan, yang gx-nya itu merupakan akar. Jadi kalau penjumlahannya yaitu jawabannya. Sedangkan yang B itu yang selisihnya. Kalau selisihnya itu berarti nanti tinggal X ditambah 5 per X dikurangi akar X kuadrat dikurangi 4. Itu jawabannya langsung. Jadi kalau pecahan dengan akar itu tidak bisa digabungkan. Jadi ya itu jawabannya. Sedangkan domain fungsinya, domain fungsi f, tadi Bun Rul bilang bahwa karena fx-nya itu adalah pecahan, maka dilihat di penyebutnya. Di situ penyebutnya x. X-nya tidak boleh sama dengan 0. Artinya x-nya bisa kurang dari 0 atau x-nya lebih dari 0 dan x-nya itu merupakan bilangan real. Sedangkan dg, domain dari fungsi g, fungsi g itu merupakan fungsi akar. Nah, kalau fungsi akar itu x-nya kurang dari sama dengan min 2 atau x-nya lebih dari sama dengan 2. Kalau misalkan Bu Nurul kasih di garis bilangan yang domain fungsi, berarti Bu Nurul kasih garis merah ya, kayak tadi. Di situ tidak bulat penuh karena dia tidak ada sama dengannya. Nah, kalau daerah domain dari fungsi G itu tadi akar. Kalau misalkan fungsinya berupa akar, itu domainnya cara gampangnya adalah yang di dalam akar harus lebih dari 0. Yang di dalam akarnya berapa di situ? X kuadrat dikurangi 4, lebih dari 0. Nah, kalau udah kuadrat kayak gini, kamu harus buat jadi pemfaktoran. Jadi X ditambah 2 dikalikan X dikurangi 2 lebih dari 0. Nanti buat garis bilangannya, yaitu di situ X-nya itu min 2 atau X-nya sama dengan 2 kan? Nah, kalau setelah itu berarti tinggal kamu cek daerahnya. Misalkan daerah dari min 2 sampai 2 itu ada 0. Kalau 0 dimasukin ke X kuadrat dikurangi 4, berarti hasilnya adalah negatif. Lalu di sebelah kiri negatif 2 itu ada negatif 3. Dimasukkan ke X kuadrat dikurangi 4, hasilnya adalah positif. Yang di sebelah kanan 2, misalkan Bu Nurul ambil 3, berarti 3 kuadrat dikurangi 4 juga hasilnya positif. Jadi pemisahan itu misalkan di kanan 2, kamu boleh ambil 10, 1000, itu boleh. Jadi kalau lebih dari sama dengan 0, itu artinya yang diambil ada yang positif. Jadi yang garis biru ada di sebelah kiri min 2 atau di sebelah kanan 2. Kalau misalkan Bu Nurul iriskan, berarti bisa dilihat di atas, di situ ada irisan dari garis biru dan garis merah. Maka domain dari fungsi penjumlahan dan pengurangannya yaitu ketika X-nya kurang dari sama dengan negatif 2 atau lebih dari sama dengan 2. Hasil kali dan bagi dua fungsi. A. Hasil kali fungsi f dan g ditulis f kali g, didefinisikan f kali g x sama dengan fx kali gx dengan domainnya sama irisannya. Sedangkan hasil baginya fungsi f dan g itu f per g, didefinisikan f per gx sama dengan fx dibagi gx, domainnya juga sama irisannya. Hasil kali fungsi f dan skalar k ditulis kf, didefinisikan kfx sama dengan k dikalikan fx, sedangkan domainnya adalah df. Contohnya yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan 2x dikurangi 1. Untuk x anggota bilangan real, tentukan formula f kuadrat x ditambah fx kuadrat beserta domainnya. Jadi kalau f kuadrat x sama dengan fungsi fx-nya itu dikuadratin, 2x dikurangi 1 dikuadratkan, berarti sama dengan 4x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Lalu kalau fungsi fx dikuadratkan, itu x-nya diganti x kuadrat, berarti 2 kali x kuadrat kurangi 1
sama dengan 2x kuadrat kurangi 1. Tinggal kalian jumlahkan. Nanti ketemu f kuadrat x ditambah fx kuadrat sama dengan 2x kuadrat dikurangi x. Yang kedua, diketahui fungsi fx sama dengan 1/x dan gx-nya sama dengan x ditambah 1. Tentukan setiap fungsi berikut ini serta daerah asalnya atau domain. Jadi kalau yang A perkalian, yang B pembagian. Kalau perkalian tinggal dikalikan aja, 1/x dikalikan x ditambah 1, maka sama dengan 1 ditambah 1/x kali. Pelangi ya nak. Sedangkan yang B, gx dibagi fx sama dengan x ditambah 1/1/x. Nah, kalau bawahnya itu berupa pecahan, maka yang penyebutnya itu pindah ke atas. Jadi x ditambah 1 kali x sama dengan x kuadrat ditambah x. Dengan domain fungsinya, kalau dia fx-nya itu pecahan, maka penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti x-nya kurang dari 0 atau x-nya lebih dari 0. Sedangkan yang G itu merupakan linear. Kalau linear berarti x-nya dari min tak hingga sampai tak hingga. Bisa dibantu dengan garis bilangan yang domain dari fungsi f itu berwarna merah. Domain dari fungsi G berwarna biru, berarti nanti tinggal irisannya adalah yang berwarna merah. Jadi x-nya kurang dari 0 atau x-nya lebih dari 0 dan x-nya itu anggota bilangan real. Oke, untuk contoh yang lain bisa kalian lihat dan pelajari buku Quadra halaman 129. Contoh 5.14 dan 5.15, silahkan kalian juga catat dan pelajari. Kalau sudah dipelajari dan dicatat, lalu dilanjutkan dengan latihan soalnya, halaman 130, nomor 1. Nanti yang kurang paham bisa bertanya dengan Bu Nurul. Terima kasih.